anak-anak muda-mudi malam ini sebagian besar datang. Ingat, katanya malam ini orang mengatakan malam peleburan dosa. Jangan-jangan anak-anak muda kita ini punya dosa. Tapi saya yakin dan percaya tidak seperti itu. Saya yakin bahwa kita semua datang ke pura itu atas dasar hati tulus dan bakti kepada Ibu Betara Siwa, sesuruhan kita yang ada di sini, serta Tuhan yang Maha Esa. Ada semuanya, Bapak Ibu hadirin. Malam Siwaratri ini dirayakan khusus di Indonesia bagi umat Hindu Bali. Nah, dirayakan setiap 1 tahun sekali menuju Purnamane Tilak ke-7. Siwaratri adalah malam yang tergelap di antara tilak atau malam-malam yang lain. Siwaratri berasal dari dua kata, yaitu siwa dan ratri. Siwa diartikan sebagai kesucian atau Ida Betara Siwa itu sendiri, sedangkan ratri adalah malam atau petang. Tetapi di malam yang sangat gelap itu, orang-orang para sadhu, orang-orang suci, pencipta-pencipta spiritual yang penuh dengan ketulusan dan bakti ingin mendapatkan penerangan atau pencerahan. Karena untuk mendapatkan terang, untuk mendapatkan pencerahan, mendapatkan keterangan di dalam diri kita masing-masing, maka pasti kita menemui yang namanya kegelapan dalam diri kita. Adanya kegelapan dalam diri kita, ketika kita gelap, gulita, maka kita akan mencari terang, mencari penerangan bagaimana kita bisa keluar dari kegelapan itu. Makanya di dalam kehidupan kita dibutakan oleh avidya, ketidaktahuan. Makanya di dalam hari raya Siwaratri, malam yang suci ini, itu dilakukan ritual-ritual bagi perseorangan atau seluruh umat Hindu bagi yang melakukan. Yang pertama adalah upawasa atau puasa. Puasa atau pawasa tidak hanya diartikan tidak makan dan tidak minum, tetapi upawasa atau puasa adalah pengendalian dalam berpikir, berkata, maupun berbuat. Bagaimana kita bisa mengendalikan indera kita? Bagaimana kita bisa mengendalikan pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita di dalam rel normatif keagamaan kita, supaya ketika kita bisa mengendalikan avidya kita, ketika kita bisa mengendalikan emosi dan ego kita, maka kita akan bisa harmonis. Nah, upawasa ini termasuk di dalam kehidupan kita. Di zaman modern ini kita menjadi ludaka modern. Kalau dulu ludaka mengalahkan kantuknya supaya tidak jatuh, tidak diterkam oleh harimau, saat ini, milenial saat ini, bagaimana kita bisa mengendalikan kita tidak diperbudak oleh teknologi? Apa sebab bisa katakan begitu? Karena dengan teknologi, dengan gadget, HP, dan lain sebagainya, orang bisa tertipu, terlena, melupakan kewajiban hidup dan dharmanya sebagai manusia. Kelamaan pegang HP, kelamaan buka WA, Facebook, dan sebagainya, lupa jadwal sembahyang, lupa ngerjain PR, lupa ngisi dalam samping, lupa nama jelek, dan lain sebagainya. Karena kenapa? Asik.
Biasanya kalau nonton TV Trisandio 5 menit, aduh kok kisah-kisah. Tapi kalau pegang HP tahan tangannya sampai ambil pukul dan itu super licin. Inilah perlu pengendalian. Saat kapan, makanya adik-adik semuanya haruslah bijak menggunakan itu supaya orang tua kalian di rumah tidak marah-marah. Dikasih tugas, selesaikan tugasnya dengan baik. Ya, selesaikan tugas dengan baik. Ada yang kita cuci piring dulu bagus. Suruh setrika baju, setrika dulu pas selesai. Disuruh memasak dulu. Laki-laki disuruh kisidak sapi. Disuruh cari rumput dulu. Sudah waktunya main HP, gunakan HP dengan baik. Ketika ada sekolah, usahakan sekolah yang baik. Jangan lewat sekolahnya. Dikasihkan motor, gunakan dengan baik supaya orang tua kalian menjadi bangga terhadap kita. Nah, demikian mungkin bisa yang aplikasi dari namanya upawasa kekinian. Kemudian yang berikutnya selain upawasa adalah mona brata. Mona brata diartikan tidak berbicara. Tentu zaman sekarang tidak mungkin kita ketemu tidak berbicara. Paling tidak ada kode, motornya berdiri. Bawa motor titik, tidak mungkin bawa motor pakai waktu pakai dulu. Itu kan nggak mungkin. Pasti titik, itulah zaman modern. Makanya mona brata itu kita artikan sebagai pengendalian di dalam berbicara. Saat kapan kita bercanda, saat kapan kita mengeluarkan kata-kata berbahwa, saat kapan kita diam, saat kapan kita harus berbicara mengeluarkan pendapat, di mana tempatnya, kapan tempatnya, jangan di sembarang tempat. Nah, Bapak Ibu hadirin ada di semua yang berbahagia. Kemudian yang berikutnya adalah jagra yang baik dilakukan di malam Siwaratri. Jagra itu apa? Jagra itu adalah berusaha untuk tidak tidur. Berusaha untuk tidak tidur berarti kita harus waspada. Kita harus waspada. Kita harus waspada supaya mata kita ini tidak terpejam, tidak ngantuk. Kalau bisa, saya bisa akan paksa kita. Kalau bisa, supaya kita selalu waspada. Nah, bagaimana kita selalu waspada dalam kehidupan seperti pandemi sekarang ini? Kita harus waspada. Waspadanya kenapa? Virus yang tidak terdeteksi sampai saat ini masih tinggi efeknya bagi masyarakat. Apalagi sekarang ada virus varian baru yang sudah masuk di Indonesia yang daya tularnya 70% lebih hebat daripada COVID-19 ini. Makanya untuk kita selalu waspada dan elit itu, maka pemerintah sudah menganjurkan yang namanya 3M. Ingat pesan ibu, pakai masker, kemudian menjaga jarak, dan mencuci tangan. Itu sangat baik dilakukan. Memakai masker supaya kita sehat. Di saat sekarang ada juga klaster baru. Kemarin saya berteman di hotel. Pak Bupati mengatakan begini, bahwa sekarang ada klaster baru. Ketika ada pesta atau perjamuan makan rame-rame, itu diusahakan Bapak Ibu ketika mengambil makanan masih memakai masker. Kenapa seperti itu? Ketika kita mengambil nasi berkerumun, walaupun itu jaga jarak, terkadang kita berbicara, oh itu enak, oh ini menu apa. Karena itu air liur kita, napas kita itu terkontaminasi dengan makanan. Maka dianjurkan sekarang itu walaupun kita saat ambil makanan kita harus memakai masker, kecuali sudah kita duduk, kita makan, baru kita lepas maskernya. Nah, Bapak Ibu hadirin, jadi dengan perayaan Siwaratri ini kita diingatkan selalu waspada. Saya yakin dan percaya kita takut dengan COVID. Bagaimana cara menangkalnya?
iman kita. Ketika 3 prosedur ini sudah dilakukan, kita kena COVID, mungkin itu karma kita. Mungkin kita ikut di dalam proses daripada pembersihan alam ini. Mungkin juga kita lalai dalam kehidupan kita. Bapak Ibu hadirin, makanya saya mengharapkan kepada kita semua, mari kita kalau ada kesempatan 3 kali sehari kita sembahyang di rumah kita masing-masing, di Meraja, di sana, di kamar suci kita masing-masing. Mari kita berdoa. Karena dengan doa, segala sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Kalau kita berdoa dengan tulus kepada Tuhan, dengan tulus bakti yang penuh dengan kepada Tuhan, maka penyakit itu yang sudah di depan mata kita itu akan dialihkan. Karena itulah kuasa Tuhan. Tetapi kalau kita saja bandel, pasti kita akan diberikan cobaan. Maka ketika kita tidak mampu menerima cobaan itu, maka terkadang kita menyalahkan Tuhan. Ternyata Tuhan itu tidak adil. Saya sudah begini, saya sudah begitu, terus saya dikenakan penyakit seperti itu. Nah, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, di samping itu pula kami harapkan kepada kita semua, melalui momen ini kita diingatkan kembali untuk selalu mengingat Tuhan. Dalam setiap kapan dan dimanapun kita berada, selalu dealing dengan Tuhan. Jangan hanya ketika sakit, ketika suka, saat kapanpun kita harus ingat Tuhan. Karena sastra-sastra suci mengatakan, barang siapa yang mengingat dan mengucapkan nama suci Tuhan, dalam hal ini khusus di momen Hari Raya Siwaratri yang menyebutkan pancaksara Om Namah Shivaya secara berulang-ulang, apalagi malam hari ini, apalagi bisa dilakukan ketika kita setelah sembahyang atau di saat sembahyang kita melakukan semedi nama Smarana, maka jaminannya adalah karunia Tuhan Siwa akan beserta kita. Dan di kelahiran atau di alam sana kita akan berjumpa dengan Siwa. Seken sente, itu sekarang apanya seken ke, maka harus kita saja sekarang laksanakan. Bapak Ibu hadirin, moga-moga dalam perayaan Siwaratri ini kita bisa meningkatkan iman kita, seragam kita kepada Tuhan. Tentu informasi yang terbaru bahwa persebaran COVID di Kabupaten Poso itu sudah melonjak. Karena maka persembahyangan di pura-pura lain di pesisir utara saya pantau lewat grup itu menerapkan protokol kesehatan, hanya pengurus, parisade, adat, PHDI, serati, dan pemangku saja yang kurang. Marilah kita menjadi contoh supaya mudah-mudahan kita tidak menjadi penyebab dari adanya kluster baru. Kita sekali lagi kami mengharap kita selalu menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan ketika kita ke pura, ketika kita misalnya ada kegiatan, mari kita patuhi hal. Bapak Ibu hadirin, mudah-mudahan malam hari ini yang semua hadir pada saat ini, walaupun yang di rumah, dan mudah-mudahan bisa mengingat dan sembahyang di kerajaan masing-masing, kita bisa mendapat karunia dan dibebaskan dari hal-hal yang negatif, dibebaskan dari COVID. Demikian juga desa kita, ya, wilayah kita terbebas dari hal-hal yang membahayakan diri kita, masyarakat, dan bangsa ini. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri dengan para Santi, Om Santi Santi Santi.